Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukannya dan orang-orang yang membayarnya. Pada surat Al-A'raf ayat 175 dijelaskan, "Dan bacakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka berita orang yang telah aku berikan kepadanya ayat-ayatku, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat." Kitab-kitab tafsir menceritakan bahwasannya orang yang dimaksud yaitu Bal'am bin Baura. Di dalam Alkitab menyebutnya sebagai Biliam bin Beor. Para ahli tafsir Al-Quran menyebutnya Bal'am bin Baura atau Baur. Salah seorang Bani Israel yang terkenal kealimannya sampai dia itu diberi ilmu oleh Allah tentang nama Allah yang paling agung, Al-Ismul Azam, nama keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya diketahui orang-orang tertentu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalha bahwa Bal'am adalah orang Bani Kanaan yang tinggal di kota tempat tinggal orang-orang gagah perkasa yang hendak diperangi Nabi Musa. Sementara menurut Muqatil, Bal'am adalah penduduk kota Balka yang sekarang menjadi provinsi di Yordania. Banyak versi tentang keberadaan dan kisah Bal'am bin Baura ini. Dalam perjalanan hidupnya, Bal'am bin Baura mendapat tawaran kehormatan, harta, dan kedudukan. Lalu dia berlepas diri dari ayat-ayat Allah. Seperti berlepas dirinya kambing dari kulitnya, tak ada yang tersisa. Kisahnya pun dimulai di mana suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir. Beliau singgah di tanah Bani Kanaan, tempat di mana Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Mereka meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Bal'am seraya berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya, Bal'am menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu, tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Bal'am berkata, "Celakalah kalian, Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka, sedangkan kelebihan yang aku miliki ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika aku berdoa kepada Allah supaya menolak Musa berikut orang-orang yang menyertainya, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku." Sang penguasa pun tidak tinggal diam. Dia pun tidak kehabisan akal. Dia mendekati istri Bal'am. Dia bujuk habis-habisan dengan menawarkan harta dan kedudukan padanya. Istrinya pun goyah dan terus-terusan meminta agar Bal'am menerima tawaran tersebut. Akhirnya, iman Bal'am pun ikut goyah dan tak kuasa menolaknya. Akhirnya Bal'am bin Baura pun bergabung bersama penguasa zalim. Bal'am kemudian menaiki keledainya menuju Bukit Husban, di mana ia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya pun menderu, tak mau jalan. Bal'am pun turun dan memukulnya. Awalnya keledai itu tak mau jalan, tetapi karena dipukul keras, keledai itu pun berdiri. Baru berjalan beberapa langkah, keledai itu pun berhenti, lalu dipukulnya kembali hingga berdiri. Selanjutnya keledai itu terus menolak, tak mau jalan. Ketika ia kembali menyiksa keledainya, maka Allah mengizinkan keledai tersebut berbicara padanya. Keledai itu berkata, "Celaka engkau, wahai Bal'am.
Kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Namun Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu tak peduli dan terus memukulnya. Allah Subhanahu wa taala membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya. Melihat doanya yang terbalik, kaumnya pun langsung protes. "Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang kau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Ia menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan." Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat." Allah Subhanahu wa taala mencabut semua kemuliaan yang ada padanya. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. "Maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian." Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam bencana serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta, jabatan, dan orang-orang yang membayarnya. Dia diberi ilmu oleh Allah tentang nama Allah yang paling agung, tapi hancur karena harta, kedudukan, dan kehormatan